Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang nasib teman-teman guru honorer yang tidak resume ya. Apakah bisa mengajukan sanggah? Yang mana untuk resume adalah merupakan semacam portal ya, kita menjadi peserta P3K Guru 2022-2023. Nah, kira-kira kalau misalkan kita ini tidak resume, apa yang harus dilakukan? Apakah kita ini bisa diangkat menjadi ASN P3K pada tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk masa sanggah inilah merupakan hari yang terakhir ya teman-teman. Untuk masa sanggah ini adalah tanggal 10 sampai dengan tanggal 12. Jadi nanti sebelum jam 12 malam, teman-teman yang ingin mengajukan sanggah segera saja untuk dilakukan ya. Ya benar, di sini bagi teman-teman yang muncul di bagian ini yaitu untuk tombol ajukan sanggah, inilah teman-teman yang tidak lulus ya. Yang tidak lulus, kemudian di sini kita bisa mengajukan sanggah sesuai dengan tanggalnya. Nah, ciri-ciri kita nggak lulus inilah kita tidak mendapatkan lokasi penempatan. Nah, permasalahannya banyak banget ya, termasuk juga kita itu sebenarnya lulus passing grade namun juga kalah di perankingan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa terzolimi, maka di sini bisa mengajukan sanggah dengan cara klik tautan ini, kemudian kalian akan dibawa menuju ke form untuk melakukan sanggah. Nah, selanjutnya kira-kira apakah kalau misalkan teman-teman yang di sini yang belum resume itu apakah bisa mengajukan sanggah? Nah, sekarang coba kita cek kembali ya, teman-teman. Yaitu untuk guru honorer yang tidak resume, ini bisakah mengajukan sanggah? Maka jawabannya inilah tidak bisa ya. Nah, mengapa guru honorer yang tidak resume ini tidak bisa mengajukan sanggah atau nggak bisa mengajukan penempatan? Dikarenakan apa? Dikarenakan memang kita ini adalah bukan peserta ya. Kita nggak bisa mengajukan sanggah dikarenakan teman-teman yang belum resume itu adalah bukan peserta seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini kita cek kembali ya, yaitu terkait tentang sanggah dan juga masa sanggah. Yang mana untuk sanggah itu adalah untuk teman-teman yang menjadi peserta, yaitu artinya teman-teman yang sudah melakukan resume ya atau mengakhiri pendaftaran dulunya ketika pendaftaran dibuka. Di sini sanggah itu untuk teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran, namun pada pengumuman ini kita tidak lulus ya. Nah, kita nggak lulus. Nah, teman-teman yang merasa terzolimi itu kalian bisa mengajukan sanggah kan. Kemudian di sini teman-teman mengajukan sanggah itu dengan melampirkan data ya, bahwa teman-teman ini berhak untuk diangkat dan juga mendapatkan penempatan. Kemudian nantinya untuk sanggah itu akan dikonfirmasi dengan bukti fisik yang telah dilampirkan ya, yang mana juga akan disinkronkan dengan data yang ada di Dapodik. Kemudian terkadang dalam seleksi itu ada yang salah ya, yang disebabkan oleh human error maupun juga error system. Kemudian sanggah ini hanya untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain. Kemudian juga di sini kalau misalkan teman-teman memiliki serdik atau mungkin juga seharusnya ini mendapatkan afirmasi disabilitas, ini memang bisa mengajukan sanggah ketika tidak diberikan afirmasinya teman-teman. Dengan demikian, artinya fitur sanggah itu hanya diberikan kepada teman-teman yang mana ketika login ke akun SSCSN ini mendapatkan tampilan bahwa teman-teman ini tidak lulus ya. Kalau misalkan teman-teman tidak lulus, ini teman-teman bisa mengajukan sanggah. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak resume, itu apakah kita itu bisa mengajukan sanggah? Coba di sini saya tunjukkan, yaitu untuk salah satu akun dari kawan kita yang tidak bisa resume ya. Apakah di sana ada tombol untuk mengajukan sanggah? Nah, di sini adalah untuk contoh ya teman-teman. Ini adalah untuk contoh teman-teman yang lulus. Ini teman-teman yang lulus ini juga tidak ada tombol untuk mengajukan sanggah, sehingga yang lulus pun di sini kita nggak bisa mengajukan sanggah meskipun itu untuk sanggah penempatan. Misalkan saya ditempatkan di sini, namun rumah saya ini adalah jauh misalkan. Nah, ini tentunya kita nggak bisa ya untuk mengajukan sanggah. Nah, coba ini kalau misalkan yang tidak lulus ini aja ada tombol sanggah, untuk yang sudah lulus ini tidak ada tombol sanggah. Kemudian kita cek kalau misalkan belum resume apakah ada tombol sanggah ataukah tidak. Tentunya saat ini teman-teman ketika belum melakukan resume ya, ini adalah ketika login ke akun SSCSN, di sini masih di bagian entah itu tahap 2 memilih jenis seleksi ataupun juga di bagian 1 ya, yaitu di bagian pengisian biodata. Nah, di sini tidak ada tombol untuk mengajukan sanggah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita ini bukan merupakan peserta ya. Kita bukan peserta untuk ikut seleksi P3K Guru 2022.
Nah, sebagai portal untuk pembatas bahwa kita itu bisa ikut seleksi P3K Guru, itu kan kita harus lulus seleksi administrasi kan. Nah, kita bisa ikut seleksi administrasi kalau misalkan kita sudah klik tombol akhiri pendaftaran. Nah, tombol akhiri pendaftaran itu terdapat pada halaman resume. Jadi kalau misalkan kita tidak resume, maka kita tidak menjadi peserta ya dalam seleksi P3K Guru 2022 ini. Nah, di sini kita cek informasi lain yaitu teman-teman, yaitu di sini kita kutip dari jpnd.com ya. Yaitu termasuk P1 P3K Guru 2022 yang tanpa resume ini tidak bisa menyanggah pengumuman BKN ya. Nah, ada apa dengan SSCSN? Coba kita cek ya untuk informasi lanjutannya. Nah, di sini kita kutip ini adalah untuk beritanya. Ya, pemerintah ini memberikan kesempatan kepada para pelamar P3K Guru ini untuk menyanggah pengumuman tentang hasil seleksi. Nah, Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas P3K Guru ini menetapkan untuk masa sanggah dimulai dari tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 12 Maret ya. Nah, namun tidak semua guru honorer ini bisa mengajukan sanggahan ya teman atas pengumuman hasil seleksi di laman SSCSN. Nah, menurut Ketua Umum Forum Guru Lulus Negeri Passing Grade seluruh Indonesia, Ibu Hetty Kusrianingsih, ini tidak semua pelamar ini memperoleh notifikasi tentang masa sanggah sejak pengumuman hasil seleksi pada tanggal 8 Maret 2023 kemarin. Kondisi tersebut dialami sebagian besar guru kategori P1 ini yang tidak membuat resume. Saya tidak membuat resume saat pendaftaran P3K Guru 2022 karena tidak ada kewajiban ya. Jadi kalau misalkan kita nggak resume, kita nggak punya kewajiban untuk mengajukan sanggah karena tombolnya kan nggak ada kan. Dan saat ini Hetty kawan-kawannya ingin menyanggah namun mereka tidak bisa melakukannya. Hetty mengaku sudah mencoba menanyakan persoalan ini kepada BKN tetapi belum mendapatkan respon. Dan oleh karena itu Hetty merasa khawatir tidak akan bisa menyanggah hasil seleksi sampai dengan masa sanggah berakhir. Menurut dia hal itu sangat merugikan peserta P3K Guru 2022 ini dari teman-teman pelamar P1. Banyak P1 ini belum membuat resume, ini tidak bisa menyanggah. BKN sebagai pembuat sistem seharusnya terbuka, jangan melempar tanggung jawab kepada Kemdikbudristek. Nah, sebenarnya kalau misalkan permasalahan dari untuk yang belum resume itu tidak bisa menyanggah, di sini kita tidak perlu berpikir jauh terhadap BKN dan juga sistem dari Kemdikbudristek. Tentunya dalam juknis pun itu juga sudah dijelaskan ya bahwasanya batas untuk kita itu menjadi peserta itulah di sini ketika pendaftaran itu adalah dibuka. Nah, ini adalah untuk pendaftaran kan kemarin. Kemudian di sini sebagai batas kita itu bisa ikut seleksi administrasi kan. Nah, seleksi administrasi itu ketika kita itu sudah klik resume pada akhir kita pendaftaran. Kalau misalkan kita sudah klik tombol akhir pendaftaran ketika resume, maka kita akan bisa ikut seleksi administrasi. Kalau kita lulus seleksi administrasi, kita bisa ikut seleksi kompetensi kan. Nah, bisa ikut seleksi kompetensi berdasarkan dari skala prioritasnya. Kalau P1 ya penempatan, kalau P2 P3 observasi, kalau P4 itu adalah tes ya. Nah, yang menjadi peserta di sini ini adalah di bagian ini ada dua kemungkinan, yaitu ada yang lulus dan kemudian di sini ada yang tidak lulus ya teman-teman. Nah, dari peserta dari kategori 1, 2, 3, 4 ini ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Nah, yang nggak lulus inilah yang bisa melakukan sanggah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita itu di sini masih di sini, kita belum melakukan resume, apakah kita itu akan muncul tombol untuk ajukan sanggah? Saya rasa juga tidak mungkin kan. Karena untuk yang bisa menyanggah itu adalah yang nggak lulus. Nah, kita ini kan nggak ikut ujian kan, nggak ikut ujian, sehingga kita tidak bisa untuk melakukan sanggah ya. Kira-kira untuk penjelasannya adalah demikian teman-teman.